Kembali lagi di CK7 Treasure Hunt. Minggu ini kita akan menyusuri hutan dan semakin dekat deh dengan pencarian harta karun kita. Nah, menurut petunjuk teman saya, harusnya gulungan surat Treasure Hunt ditanam di sekitar sini nih. Kira-kira gimana ya? Nah, pasti itu. Ini dia. Aku gali dulu ya. Aha. Ini pasti surat yang harus saya antar. Perjalanan hari ini pasti akan sangat seru. Tapi Helena mau mengingatkan hal-hal yang penting sebelum beribadah, yaitu adalah yang pertama, harus sudah mandi dan berpakaian yang rapih ya. Yang kedua, tidak boleh sambil makan ataupun sambil bermain. Yang ketiga, harus sungguh-sungguh dan bersemangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman pasti sudah siap seperti Helena kan? Kalau begitu, yuk kita doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Kami ingin mendengar isi hati-Mu juga Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman dengar suara musik gak? Yuk kita cari sumber suara itu. Shalom adik-adik, siapa yang udah siap untuk memuji menyembah Tuhan? Yuk sekarang kita siapin sikap yang terbaik, kita mau melompat dan menari buat Tuhan. Beri tepuk tangannya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap denyut jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus? Sama-sama sekali lagi, ikutin kakak ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau keluarkan suara kita, pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, dekat dengan-Mu ya Bapa. Yuk adik-adik sama-sama kita katakan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Mekar
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yuk adik-adik, sama-sama kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau ulang lagi dari awal. Katakan, Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. sama-sama kita sembah Tuhan adik-adik. Angkat kedua tanganmu. Kita mau bilang haleluya. 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 Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya Tuhan, Engkau kekuatan kami. Haleluya.
Yuk adik-adik, sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita, sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami semua Tuhan Yesus boleh sama-sama kembali memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami mau sama-sama duduk manis, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya setiap firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi berkat untuk kami dan bisa kami lakukan Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, itu dia rumah hutannya. Permisi. Permisi. Loh, kok gak ada orangnya ya? Padahal kan aku harus memberikan surat ini. Tapi kok gak ada orangnya? Ada tali. Coba aku panjat. Wah, tempat apa ini? Indah sekali. Begini ya rasanya jalan di atas awan. Menyenangkan. Kenapa? Kok kayak ada yang kamu pikirin? Iya, saya diberi tugas untuk membantu Daniel. Daniel? Yang pemuda Israel itu? Yang jadi tawanan perang Babel? Betul, Daniel beserta beberapa temannya dibawa ke istana raja. Mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim, bahasa yang digunakan oleh istana Babel. Tidak hanya itu, mereka namanya juga diganti menjadi nama dewa-dewa Babel. Kamu gak usah khawatir kalau soal Daniel. Dia itu pemuda Israel yang kuat, imannya tuh kuat. Beda banget sama Lot. Kenapa dengan Lot? Misi penyelamatan yang sulit. Seandainya masih banyak anak-anak Tuhan yang seperti Daniel. Betul-betul. Walaupun Lot itu berhasil keluar dari kota Sodom dan Gomora, perjalanan hidupnya setelah itu sangat kelam. Itu dia, itu tragedi yang gelap sekali. Padahal Lot itu waktu mudanya tinggal sama Abraham loh. Kita sama-sama tahu Abraham itu disebut sahabat Allah. Kamu tahu kan kehidupan Abraham seperti apa? Tentu tahu, siapa yang di sini tidak tahu tentang kehidupan Abraham? Dia dijuluki bapak orang beriman. Dia suka membangun mesbah doa, dia suka berdoa, bahkan dia berani berdialog dengan Tuhan untuk keponakannya. Oleh karena permintaannya, Tuhan mengirim kamu untuk membantu Lot dan keluarganya. Iya, padahal ya Lot itu bisa loh belajar banyak dari Abraham waktu dia tinggal sama Abraham. Dia bisa belajar beriman dari Abraham. Tapi dia tuh cuma fokus sama kerjaannya. Sampai akhirnya ternaknya banyak banget. Dan tidak lagi cukup untuk menampung ternaknya dia dan ternaknya Abraham. Sampai akhirnya Lot memutuskan untuk pergi dari situ. Terus dia lihat lembah Yordan kok banyak airnya ya. Terus dia ajak keluarganya dan semua ternaknya tinggal di kota Sodom. Anehnya, dia tahu padahal di kota Sodom itu banyak orang jahat. Mereka menyembah berhala. Sebenarnya dia nggak nyaman tinggal di situ. Tapi dia nggak mau pergi dari situ. Dia memilih tinggal di kota Sodom. Bahaya. Padahal sudah banyak loh keluh kesah tentang kota Sodom dan Gomora yang sudah sampai ke telinga yang Maha Kudus. Seharusnya Lot segera pergi dari kota itu. Betul sekali. Lihat Daniel, dia masih berdoa nggak?
pasti masih berdoa karena itu kebiasaannya. Di atas kamarnya 3 kali sehari Daniel selalu berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Persis yang kuduga. Seandainya waktu Lot tinggal sama Abraham, dia mau belajar dari Abraham bersekutu sama Tuhan. Padahal ya kalau dipikir-pikir, Daniel itu sama loh kayak Lot. Dia itu tinggal di lingkungan yang berdosa. Banyak yang menyembah berhala, tapi Daniel bisa kuat. Kenapa? Karena dia dididik dari kecil untuk bersekutu sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Sampai akhirnya dia sanggup hidup di tengah-tengah lingkungan berdosa. Ngomong-ngomong, gimana Daniel waktu disuruh sama raja makan santapan raja? Wah, tentu saja Daniel memiliki ketetapan hati. Dia tidak makan makanan persembahan berhala. Selain itu, Daniel suka berpuasa, suka memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi hal tersebut tidak membuat Daniel menjadi orang yang aneh. Daniel masih orang yang wajar kok, karena dia rajin bekerja dan dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah membantah atau taat kepada atasannya. Aplaus untuk Daniel. Lalu, bagaimana menurutmu anak-anak di dunia ini menjalani kehidupan? Kita lihat video berikut ini. Ini adalah gambaran kehidupan kita, di mana kita tinggal penuh dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita diibaratkan seperti tisu ini adik-adik. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan larut dalam dunia yang jahat ini. Dan kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang jahat. Tapi lihat, kalau hidup kita ada di dalam Tuhan dan hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka seperti tisu di dalam plastik ini akan aman dari air yang kotor ini. Teman-teman, mari kita perkatakan ayat hafalan minggu ini ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Supaya lebih ingat kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Supaya lebih ingat kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jangan lupa perkatakan ayat hafalan terus ya. Nah, betul sekali. Tidak ada cara lain untuk manusia mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama-sama untuk manusia yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu agar terus takut akan Tuhan dan dapat menjaga dirinya dari pengaruh dunia yang jahat. Dan kami berdoa agar mereka semua dapat hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku harus mencatat hasil percakapan para malaikat di kertas treasure hunt ini. Wah, akhirnya pantai sudah terlihat. Aku taruh kertas treasure hunt ini dulu aja deh. Aku taruh di bawah pohon kelapa itu aja. Nah, aku akan menghubungi tim treasure hunt pantai agar tidak lupa mengambilnya minggu depan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya baik ya?
Nah, saatnya kita Bible quiz. Nah, adik-adik pasti sudah dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang Kak Febril mau membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, toddler, little blessing, sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Dengarkan pertanyaannya baik-baik ya. Pertanyaan nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah kuat karena A. Dekat dengan Tuhan, B. Dekat dengan superhero. Jawaban yang benar adalah A. Dekat dengan Tuhan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kehidupan siapakah yang diceritakan hari ini? A. Lot dan Abraham, B. Lot dan Daniel. Ya, jawaban yang benar adalah B. Lot dan Daniel. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Siapakah yang hidupnya lebih dekat dengan Tuhan? A. Daniel, B. Lot. Jawaban yang benar adalah A. Daniel. Wah, adik-adik semuanya hebat-hebat ya. Pasti bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Sekarang Kak Febril mau bacakan pertanyaan untuk kelompok 2, yaitu sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai 6 SD. Sudah siap adik-adik? Pasti dong. Wah, pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi kepada Lot ketika ia kurang bergaul dengan Tuhan? A. Lot hidup bahagia. B. Lot tersiksa ketika ia tinggal di tengah-tengah orang Sodom. C. Lot hidup tenang karena ada malaikat. Jawaban yang benar adalah B. Lot tersiksa ketika ia tinggal di tengah-tengah orang Sodom. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Waktu Daniel tinggal di negeri Babel, nama baru Daniel adalah A. Belsazar, B. Sang pemimpi, C. Sadrach. Ya, jawaban yang benar adalah A. Belsazar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ketika Daniel tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah, apa yang dilakukan Daniel? A. Ikut menyembah berhala. B. Daniel tetap hidup bersahabat dengan Tuhan. C. Makan makanan persembahan untuk dewa. Ya, jawaban yang benar adalah B. Daniel tetap hidup bersahabat dengan Tuhan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Daniel suka berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang Daniel dapatkan dari Tuhan? A. Daniel diberikan kepandaian dan hikmat oleh Tuhan. B. Daniel diberikan hadiah oleh raja. C. Daniel diberikan hidup yang tersiksa oleh Tuhan. Jawaban yang benar adalah A. Daniel diberikan kepandaian dan hikmat oleh Tuhan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan yang terakhir. Mazmur pasal 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah ... A. Sukacitaku, B. Keselamatanku, C. Kebaikanku. Ya, jawaban yang benar adalah B. Keselamatanku. Wah, gimana adik-adik? Bisa semua kan menjawab pertanyaannya? Nah, adik-adik, mulai minggu depan lebih sungguh-sungguh lagi ya mendengarkan firman Tuhan supaya bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Sekian Bible Quiz hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai dari awal ibadah hingga akhir. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari virus COVID-19 dan krisis ekonomi. Dan kami juga berdoa agar penuaian jiwa-jiwa terjadi di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menterinya. Berikan mereka kesehatan dan hikmat untuk memimpin negeri kami dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati juga Opa Niko dan Opa Yanto. Berkati kesehatannya, pelayanannya, dan pekerjaannya. Berkati keluarga mereka juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis yang sedang mengelawat pasien-pasien COVID-19. Berkatilah mereka, kasih kesehatan dan kekuatan supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Pulihkanlah mereka dan jamah mereka supaya dapat sembuh kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, puji syukur kepada Tuhan kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Apa yang kita belajar hari ini? Sebagaimana tertulis di Mazmur 62 ayat 2, bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan tenang. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan kuat. Ya, kita sudah lihat kehidupan Daniel dan juga Lot sama-sama tinggal di tempat di mana orang tidak percaya. Tapi Daniel yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia tetap mengalami kemenangan. Ya, oleh sebab itu kalian harus tetap hidup bergaul erat dengan Tuhan. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita, angkat kedua tangan kalian dan kita akan masuk di dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini anak-anak telah belajar bagaimana mereka harus hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau pimpin mereka selalu Tuhan, Engkau sertai mereka selalu Tuhan. Dimanapun mereka berada, perlindungan-Mu nyata untuk setiap anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini mereka akan siapkan hati mereka untuk menerima berkat daripada Engkau. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyataannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.